Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, kita akan berbicara tentang apa itu Decentralized Autonomous Organization atau DAO, cara kerja dan penerapannya, kemudian apa korelasinya dengan P-Network teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang DAO Core, jadi Decentralized Autonomous Organization ini adalah sebuah entitas tanpa kepemimpinan yang terpusat. Jadi DAO ini bekerja tanpa manajemen hierarkis dan diatur oleh komunitas yang diorganisir di dalam kerangka aturan tertentu yang diberlakukan oleh blockchain teman-teman. Nah sekarang kita akan berbicara tentang DAO Core. Jadi DAO ini ada sebuah artikel menarik dari sebuah akun di Twitter yang bernama DrillFX. Ini sebuah akun Twitter dengan follower sekitar 6.650 follower teman-teman. Nah ini berbicara tentang DAO Core dalam korelasinya dengan P Foundation teman-teman, dan dia berbicara bahwa ini dijelaskan di dalam white paper yang ada di P-Network teman-teman. Pada saat kita berbicara tentang DAO Core, kemudian berbicara tentang P Foundation. Jadi kita akan langsung masuk berbicara tentang hal ini. Jadi di tengah gejolak teknologi yang terus berkembang, ada satu inovasi yang muncul sebagai pijakan kokoh di tengah badai teknologi, yaitu bernama DAO Core teman-teman, atau kita akan berbicara tentang P Foundation. Tanpa ragu ini adalah titik balik di dalam perkembangan blockchain, jadi akan membawa kita menuju masa depan yang terbuka, adil, dan terdesentralisasi teman-teman. Jadi seperti kita bahas tadi, DAO Core ini adalah singkatan dari Decentralized Autonomous Organization Core. Ini merupakan inti dari misi P Foundation teman-teman, untuk membawa inovasi terdepan ke dalam ekosistem blockchain yang dimiliki oleh P-Network. Konsep dasar dari DAO adalah menciptakan struktur organisasi yang sepenuhnya terdesentralisasi, di mana keputusan dibuat berdasarkan konsensus komunitas dan tidak diatur oleh otoritas pusat teman-teman. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian P Foundation, kalau kita lihat di postingan berikutnya, jadi P Foundation ini akan mendorong partisipasi aktif di dalam pengembangan dan pengambilan keputusan, kemudian memberdayakan anggotanya untuk menjadi agen perubahan di dalam ekosistem blockchain P-Network teman-teman. Jadi dalam konteks P Foundation ini teman-teman, dalam konteks P Foundation, DAO Core akan menjadi tulang punggung bagi inisiatif mereka, memberikan kerangka kerja yang memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan pengambilan keputusan yang lebih demokratis teman-teman. Ini akan menciptakan fondasi yang kokoh untuk membangun komunitas inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap anggota memiliki suara dalam arah masa depan dari proyek P-Network. Jadi kelihatannya memang ke depan ini akan ada semacam voting, atau setiap pionir ini diberi hak suara teman-teman di dalam mekanisme DAO Core, sehingga yang mengarahkan
apa harapan pionir ke depan atau yang mengarahkan pergerakan proyek ke depan ini akan banyak mengambil masukan dari member atau dari para pionir, teman-teman. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang P-Cubation ini, teman-teman, ini postingan dari RealFX. Salah satu langkah kunci dalam perjalanan menuju masa depan yang terbuka ini adalah program P-Cubation yang diselenggarakan oleh P Foundation, teman-teman. Jadi program ini bertujuan untuk mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem blockchain di dalam menyediakan pendanaan, sumber daya, dan akses ke jaringan luas bagi para pesertanya. Jadi kalau kita melihat bahwa melalui P-Cubation ini, P Foundation memberikan platform bagi para pengembang atau developer, pemikir, dan pemain industri lainnya untuk mengeksplorasi gagasan baru dan mengubahnya menjadi produk yang bernilai, teman-teman. Jadi program ini berperan sebagai wadah untuk memperluas ekosistem blockchain dari P-Network serta memperkuat kolaborasi antara berbagai entitas di ruang tersebut. Jadi sebenarnya kalau saya melihat, teman-teman, untuk P Foundation atau P-Cubation ini semacam program dari core team untuk membantu para developer, teman-teman. Membantunya tadi seperti masalah pendanaan, sumber daya, dan juga akses ke jaringan luas bagi para developer atau orang-orang yang membuat aplikasi atau utilitas di dalam jaringan P-Network, teman-teman. Jadi ada sebuah kerjasama yang luar biasa di antara core team untuk mensupport para developer atau para pengembang yang membuat aplikasi di dalam jaringan ekosistem P-Network. Jadi intinya, teman-teman, dengan memperkenalkan konsep DAO Core dan mengorganisir program seperti P-Cubation, P Foundation telah memberikan dampak yang signifikan pada ekosistem blockchain P. Jadi mereka tidak hanya memperluas batas-batas inovasi di ruang tersebut, tetapi juga mempercepat momentum menuju terwujudnya masa depan terbuka yang diinginkan oleh banyak orang, teman-teman. Salah satu dampak utama dari pendekatan P Foundation ini adalah peningkatan partisipasi dan kolaborasi di dalam pengembangan blockchain P-Network. Dengan memberdayakan individu untuk aktif berkontribusi, mereka telah menciptakan lingkungan yang menghargai dan mendorong kerjasama tim, serta akan membawa lebih banyak gagasan dan bakat ke dalam jaringan P-Network, teman-teman. Jadi kita berharap dengan kerjasama yang luar biasa di antara core team, pionir, dan juga para developer atau orang-orang yang menciptakan utilitas yang ada di dalam jaringan P-Network, kita bisa menciptakan fondasi yang kuat, teman-teman, untuk P-Network sebelum akhirnya launching untuk Open Mainnet. Karena kalau misalkan fondasi atau landasan P-Network ini ekosistemnya belum kuat, kemudian dipaksakan untuk melakukan Open Mainnet, saya pribadi khawatir maka harga dari koin P itu tidak akan sesuai dengan harapan kita semua, teman-teman. Jadi pondasi yang terutama pondasi ekosistem, utilitas, dan manfaat yang bisa diberikan untuk banyak orang itu diperkuat terlebih dahulu. Kemudian juga ada sistem mekanisme voting atau decentralized autonomous organization, dan ini juga akan mengembangkan jaringan P untuk pada saat Open Mainnet itu lebih kokoh dan lebih berharga secara nilai, teman-teman. Oke, demikian teman-teman update informasi, semoga bisa dipahami walaupun mungkin bahasanya agak ribet. Kita sama-sama belajar pada saat kita bergabung bersama P-Network. Tetap semangat, klik petirnya, abaikan para hater, dan juga jangan lupa diseruput kopinya bagi yang ngopi, mumpung masih panas. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.